Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Andriani DJ selaku konselor dari Aulia Johra. Halo, perkenalkan saya Aulia Johra Indrianti selaku klien pada sesi konseling kali ini. Selamat menyaksikan. Pertemanan atau circle yang sehat itu adalah hubungan yang saling memberi dan saling menerima, saling berbagi kenyamanan, dan membuat kita bisa menjadi apa adanya dan tidak ada drama di dalamnya. Tapi, beberapa orang mungkin tidak menyadari bahwa dia terlibat dalam toxic friendship. Istilah ini menunjukkan situasi pertemanan yang buruk yang merugikan salah satu pihak. Orang-orang yang bertahan dalam hubungan toxic friendship karena alasan yang sama dengan orang yang bertahan dalam toxic relationship. Alasannya adalah karena mereka takut sendirian. Dan kenapa mereka bertahan? Setidaknya mereka masih punya seseorang, atau mungkin mereka bertahan di circle itu padahal mereka sudah tahu itu toxic hanya karena mereka beranggapan bahwa mereka tidak pantas untuk mendapatkan yang lebih baik. Selamat siang Ibu. Halo, selamat siang. Silakan Didi. Iya, terima kasih Bu. Oke, atas nama Lia ya? Iya Ibu. Gimana perjalanannya ke sini? Lumayan macet Ibu. Terus juga kebetulan tadi panas, jadi Sekarang agak mendung ya? iya udah agak mendung. Oke. Nah, sesuai kontrak kita, kamu ingin membicarakan tentang toxic circle kamu ya? Oke. Sebelum kita masuk ke dalam tahap konseling ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sri Andriani DJ, selaku konselor kamu. Nah, dalam sesi konseling ini sifatnya itu rahasia, jadi kamu tuh bebas menceritakan apapun yang ingin kamu ceritakan. Baik Ibu. Oke, jadi ada yang ingin kamu tanyakan? Tidak. Nggak ada ya. Oke, baik, saya masuk ke pertanyaan yang pertama ya. Apa sih yang membuat kamu tuh percaya bahwa kamu itu berada dalam lingkaran toksik ini? Baik Ibu, saya merasa berada di lingkaran yang toksik itu karena teman-teman saya itu Ibu kayak gimana ya ceritainnya, kayak saya merasa banyak dirugikan dan kayak merasa tidak senang dan tidak nyaman karena ada beberapa dari mereka yang terkadang sering mencintai saya dari belakang. Terus juga saya merasa seperti dimanfaatkan sama mereka. Contohnya dimanfaatkan itu seperti apa? Seperti kayak ada tugas nih Ibu dari kampus. Nah, tugasnya itu mereka melimpahkan ke saya. Jadi mereka tuh kayak nyuruh, nggak tahu sih, saya sekali dua kali sebenarnya nggak apa-apa, saya masih anggap itu mereka minta tolong. Tapi kalau terlalu sering saya merasa kurang nyaman dan terkadang juga mereka itu kayak mengabaikan keberadaan saya, seperti itu Ibu. Oke, jadi lebih memanfaatkan kamu ya dalam kampus. Iya. Oke. Bagaimana sih hal ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari kamu? Tentunya ini sangat mengganggu saya ya Ibu. Dimana apalagi kalau di kampus seperti itu Ibu. Jadi kan ke kampusnya tiap hari, tentunya apabila berteman dengan mereka itu membuat saya tidak nyaman, cukup mengganggu aktivitas saya di kampus. Capek mental ya? Iya, terus belum lagi capek tugas, terus ditambah lagi dengan kurang baiknya hubungan saya dengan teman-teman, jadi itu membuat saya sangat capek Ibu. Itu mereka lebih merundung kamu atau hanya baik di depan kamu saja? Sebenarnya untuk merundung sendiri Ibu enggak sih, Enggak ya? cuman gimana ya jelasinnya,
kayak saya Lebih ke toksik aja ya. iya Baik kayak di mereka depan. iya seperti itu ibu, mereka baik di depan saya tapi ternyata di belakang ngejelekin saya, ceritain ke saya. Apa sih yang menjadi bukti bagi kamu bahwa mereka itu menceritai kamu di belakang? Terkadang tuh ibu kayak mereka ada satu hal yang mereka obrolin, tapi terkadang saya sendiri tidak tahu, kayak misalnya mereka habis ngobrol, habis nongkrong lah misalnya, Oke. terus katanya ngomong di grup udah ngajakin, tapi setelah saya cek di grup ternyata nggak ada chat sama sekali. Oke, jadi lebih beralasan ya. Iya ibu. Padahal mereka nggak ngajak kamu. Jadi apakah kamu dapat mengidentifikasi pola perilaku atau keputusan tertentu yang berkontribusi pada lingkaran toksik ini? Seperti apa itu ibu? Maksudnya itu bagaimana kamu mengidentifikasi hal ini? Saya tuh menganggap mereka toksik saat saya merasa dirugikan. Oke, Dan seperti disuruh mengerjakan tugas. iya, terus juga mereka saya menganggap toksik karena mereka itu tidak pernah membuat saya nyaman dan kayak membuat saya lebih banyak berpikir, kayak overthinking kayak gitu ibu saat berada sama mereka. Jadi saya berpikir salah saya apa ke mereka sampai mereka kayak membuat kayak gini. Selanjutnya hal apa yang mendukung? Apakah ada hal lain yang mendukung kamu berada di lingkaran toksik ini? Sebenarnya untuk mendukung sendiri ibu, mungkin alasan saya bisa berada di lingkungan toksik ini karena tentunya faktor kampus ya ibu, dimana itu mereka kan teman saya, jadi kayak circle saya seperti itu di saat kampus. Jadi mungkin untuk faktornya seperti karena dari kampusnya itu. Karena kamu berada di kampus ya? Iya. Lebih tepatnya karena berada di satu kelas yang sama. Oke, jadi kamu satu kelas dengan mereka. Iya ibu. Jadi selanjutnya bagaimana perasaan kamu mengenai lingkungan toksik ini? Apakah kamu merasa siap untuk mengubahnya? Tentu saja saya ingin berubah ibu, karena saya sendiri merasa tersiksa lebih ke ngebatin ibu saat Oke. berteman sama mereka. Mental ya. Iya. Baik, selanjutnya bagaimana perasaan kamu mengenai lingkungan toksik ini? Apakah kamu merasa siap untuk mengubahnya? Tentunya iya ibu, karena jujur saja alasan saya kesini pun karena saya sudah ngerasa tidak nyaman dan capek ibu berteman Jadi- sama mereka. Jadi saya sangat-sangat ingin keluar dari lingkaran toksik ini. Oke, jadi dengan kamu datang ke sini itu merupakan salah satu langkah kamu untuk siap mengubah dan berubah dari lingkungan toksik Iya, tersebut nih. saya ingin keluar. Oke. Apakah ada langkah-langkah konkret yang ingin kamu ambil untuk keluar dari lingkaran toksik ini? Sebenarnya ibu, saya sangat ingin menghentikan hubungan saya dengan mereka, cuman untuk itu saya agak kesulitan karena mengingat mereka teman kelas saya, pasti ada beberapa keadaan yang membuat saya sulit untuk melepas hubungan dengan mereka. Kamu memerlukan waktu mungkin ya? Iya ibu. Oke. Apakah ada dukungan dari teman-teman kamu yang lain atau entah itu dari keluarga untuk mengakhiri lingkungan toksik ini? Kalau untuk keluarga sendiri ibu, saya tidak ada dukungan karena kebetulan saya tidak menceritakan hal ini ke orang tua saya. Jadi saya berpikir takutnya kalau saya cerita mungkin orang tua saya akan khawatir atau mungkin kepikiran dan mengganggu kerja mereka. Jadi lebih baik saya pendam sendiri. Dan untuk teman, ada beberapa yang kayak bilang udah nggak usah temenan sama mereka karena di belakang saya itu mereka emang sering ceritain saya. Jadi beberapa teman udah ngasih tahu
kayak udah jangan temenan sama mereka. Jadi Jadi masih ada beberapa teman yang peduli dengan kamu ya? iya, di luar circle saya. Berarti masih ada dukungan dari teman-teman gitu kan? Iya, alhamdulillah ya. Oke. Eh, untuk itu kan kamu ingin keluar dari lingkungan toksik ini. Apakah kamu siap untuk mengeksplorasi akar penyebab dari lingkaran toksik ini dan bekerja sama dengan saya untuk menemukan solusi? Tentunya saya sangat siap Ibu, karena Aha. saya benar-benar ingin keluar secepatnya dari circle saya ini, karena lama-kelamaan saya jujur agak ngebatin banget Ibu. Demi kesehatan saya juga. Oke, baik. Apakah ada pola pikir atau keyakinan tertentu yang mungkin perlu diubah untuk membantu kamu keluar dari lingkaran toksik ini? Untuk apa tadi Ibu? Gini, jadi apakah ada pola pikir tertentu atau keyakinan tertentu yang mungkin perlu kamu ubah untuk membantu kamu keluar dari lingkaran toksik ini? Tentunya yang harus saya ubah dari pola pikir saya itu bahwa tidak semua orang baik. Jadi Oke. saya harus menerima kenyataan kalau memang teman saya ini yang saya anggap teman ternyata malah menganggap saya sebaliknya, bukan sebagai teman tapi mungkin kayak saingan, seperti itu Ibu. Lebih Terus- berpikir realistis ya? Iya. Terus juga saya lebih kayak mau ngurangin rasa nggak enakan ke orang lain. Iya, itu Karena sih menjadi penyebab. iya, mungkin karena mereka mikirnya saya orangnya gampang diatur, jadi mereka kayak seenaknya gitu ke saya Ibu. Oke, jadi mereka itu semena-mena ke kamu ya? Iya Ibu, kebetulan begitu. Oke, jadi bagaimana kamu apa sih yang kamu rencanakan untuk merespon rintangan? Tentunya ketika kamu ingin keluar dari lingkaran toksik ini pasti akan ada rintangan-rintangan tersendiri di dalamnya. Jadi bagaimana kamu merespon hal tersebut Baik, nantinya? untuk respon sendiri saya akan tetap berusaha untuk memutuskan hubungan, baik itu entah kontak, misalnya lebih jarang kontakan, terus kayak ngobrol saat memang ada perlunya saja, terus juga lebih jaga jarak lah sama mereka. Tentunya hal itu pasti ketika kamu ingin memutuskan hubungan kontak dengan mereka itu pasti akan ada gimana ya, ada godaan tersendiri di dalamnya, mungkin entah mereka yang tidak ingin kamu keluar dari lingkaran toksik tersebut. Bagaimana kamu mencoba mengatasi godaan-godaan itu? Sebenarnya Ibu, saya rasa saya harus kayak gimana ya Bu? Saya hanya harus lebih Tegas ke diri kamu. iya, lebih tegas, kayak saya akan ngerespon cuman kayak seadanya aja, nggak kayak dulu yang benar-benar ngerespon baik. Jadi kalau diajak ngomong saya akan tetap ngomong, cuman kalau memang tidak ada kepentingan yang mendesak, saya lebih milih untuk enggak. Enggak ya, Iya. lebih tegas ke diri kamu. Iya Ibu. Jadi ketika kamu berhasil melewati rintangan dan godaan-godaan tersebut, apa sih gambaran dalam pikiran kamu di masa depan jika kamu berhasil keluar dari lingkaran toksik ini? Tentunya gambaran saya di masa depan pastinya saya akan lebih bahagia Ibu, untuk diri saya sendiri, karena berada di lingkungan toksik sungguh membuat saya kayak banyak pikiran, terus juga bikin aura negatif ke diri saya sendiri. Jadi apabila saya berhasil untuk keluar dari lingkungan ini, tentunya saya merasa setidaknya saya menjadi lebih baik. Setelah itu apa yang ingin kamu capai setelah keluar dari lingkaran toksik ini? Pribadi saya yang ingin saya capai itu pribadi saya yang lebih baik ya Ibu. Untuk berada di sini saja saya pasti butuh waktu dan sedikit lebih baik karena saya berani untuk mengambil langkah untuk keluar dari circle itu. Nah, dari percakapan kita tadi sepertinya kamu sudah mulai menemukan solusi-solusi kamu sendiri Iya, ya. sepertinya. Alhamdulillah. Jadi
Saya rasa pertemuan konseling kali ini cukup ya. Oh iya, baik Ibu. Terima kasih, semoga kamu bisa segera keluar dari lingkaran toksik ini. Ya, amin amin. Semangat ya. Iya, Oke, kalau gitu baik. saya pamit dulu Ibu. Iya. Terima kasih banyak